Selamat siang Pak Ir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Pak Ir untuk saya hari ini. Izinkanlah saya menyampaikan apa yang menjadi tugas saya, yaitu sebagai CGP Angkatan 7 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebelum wawancara ini dimulai, monggo jenengan untuk memperkenalkan diri secara singkat. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irianto, Kepala SD Medan Wetan 2. Mulai sekarang. Ya Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, rujukan moral. Dilema etika itu seperti anak yang kebutuhan khusus, anak sering tidak masuk, anak yang bablek. Terus sedangkan untuk rujukan moral itu misalnya itu adalah anak yang suka membuli temannya dan juga suka memukuli temannya atau bertindak jahat kepada temannya. Untuk mengidentifikasinya, kita harus amati setiap hari tingkah laku daripada siswa-siswa itu agar dalam mengidentifikasi itu tidak salah. Nah, akan mendapatkan data-data yang valid sehingga kita dapat menyelesaikan masalah dengan tepat. Oh iya. Jadi itu untuk mengidentifikasi kasus-kasus ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SD Berahan Wetan 2 ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ya, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, saya selalu mengajak guru-guru untuk bermusyawarah agar dapat menyelesaikan dengan tepat. Karena bekerja sendiri itu akan lebih berat dan risikonya lebih besar. Lebih baik bekerja bersama-sama sehingga nanti akan mendapatkan keputusan yang baik. Karena kerja bersama itu lebih ringan daripada kerja sendiri-sendiri. Oh, seperti itu ya Bapak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini Bapak? Langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi kasus siswa itu. Bagaimana terjadinya, bagaimana kejadiannya, atau di mana kejadiannya, sehingga dalam hal ini penyelesaian masalah, penyelesaian kasus itu dapat diselesaikan dengan tepat. Juga kita meminta pertimbangan dari para guru, juga mungkin oleh pengawas atau oleh Bapak Korwil apabila itu berlarut-larut, tetapi apabila dapat diselesaikan dengan tepat cepat, tidak usah ke sana kemari, kita cukup di sekolah sini saja sudah selesai. Oh iya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk pengambilan keputusan pada dilema etika, D5
ora dilema ya. Dilema. Dilema Ya. etika. Dilema ITK itu kami selalu juga bekerja sama dengan guru, kadang-kadang juga mengadakan rapat-rapat kepada guru. Apabila masih kurang, kita memanggil kedua anaknya itu, bagaimana kasusnya, kemudian minta pertimbangan pada atau apa itu, memanggil orang tuanya agar anak itu dapat lebih baik, dapat dikandani lah, dapat dikandani. Namun biasanya orang tua itu selalu membela anaknya karena anaknya merasa lebih benar mungkin. Tetapi itu dapat dijelaskan di hadapan oleh bapak ibu guru sehingga dijelaskan dengan tepat, sehingga wali murid itu tidak jadi membela anaknya, namun juga mau memberi bimbingan kepada anaknya yang melakukan hal-hal dilema etika itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, terima kasih untuk tantangan-tantangan itu. Di dilema etika itu memang suatu tantangan, dikarenakan memang suatu dilema apabila contohnya anak yang tidak bisa membaca di kelas 2 tidak bisa membaca, tidak naik, nanti di kelas itu akan menjadi anak paling senior, sehingga anak itu akan tambah nakalnya pada teman-temannya. Untuk itu maka lebih baiknya dinaikkan atau misalnya seperti itu ya, tapi harus guru siap memberikan bimbingan, memberikan tambahan waktu untuk belajar agar siswa akan mampu menyesuaikan diri dengan teman-temannya yang sudah lancar, daripada itu nanti menimbulkan dilema yang lebih panjang lagi. Karena memang seperti itu, untuk di sekolah itu banyak sekali hal seperti itu. Maka kita perlu mencari solusi yang terbaik agar tidak menimbulkan masalah ke depannya. Juga kita meminta tolong kepada teman-temannya untuk memberikan bimbingan atau namanya teman sekelas, bimbingan teman sekelas itu seperti itu. Ya. Apakah jenengan memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bapak? Apakah langsung diselesaikan? Apakah ada prosedur khusus untuk menyelesaikannya atau jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, terima kasih. Untuk suatu masalah lebih baik itu secepatnya diselesaikan. Nanti kalau diulur-ulur waktunya akan tambah masalah lagi, sehingga akan bertumpuk-tumpuk masalah itu. Maka apabila ada suatu masalah harus segera diselesaikan, tidak usah ditunda-tunda. Namun apabila masalah itu benar-benar sudah sulit diselesaikan waktu itu, maka kita jadwalkan misalnya dengan memanggil orang tua, dengan meminta bantuan pengawas. Juga tidak lupa guru-guru di kelas itu juga harus ikut menyelesaikan. Jadi bentuk prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan tadi? Prosedurnya yaitu dengan pertama mengidentifikasi masalah-masalah itu. Nah, apabila sudah terdefinisikan jelas, kok ada yang sulit, maka kita harus berbuat yang seperti saya katakan tadi. Oh iya Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk dilema etika ini yang dapat membantu saya menentukan keputusannya yaitu semua para guru-guru di kelas itu, di sekolah itu diajak bermusyawarah bagaimana penyelesaiannya yang terbaik, jangan sampai merugikan kedua belah pihak sehingga nanti merugikan akan bertambah masalah lagi. Maka dari guru-guru kita ambil kebijakan yang lebih baik, yang lebih efektif, yang dapat memberikan kenyamanan di sekolah itu, sehingga nanti di sekolah itu tidak terjadi masalah-masalah yang seperti itu tadi. Tapi semuanya itu karena setiap tahun itu ada siswa baru, maka masalah itu pasti akan datang kembali. Maka selesainya juga berlain lagi. Oh ya, seperti itu ya Bapak ya. Dari semua hal yang telah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan dalam mengambil keputusan dilema etika di SD Merahan Wetan 2 ini Bapak? Nah, kita harus yang saya lakukan yaitu dengan cara pertama adalah mengundang kedua belah pihak itu atau yang sedang atau mengalami dilema etika itu. Setelah ditindaklanjuti dengan khusus, dengan baik, dengan tepat, maka kita mengadakan rapat dengan Dewan Guru sehingga di dalam mengambil kebijakan itu tidak salah, sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan dapat dilanjutkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Ya, terima kasih Bapak atas kesediaannya dan semua jawaban-jawabannya. Terima kasih banyak telah memberikan waktunya, kesempatan kepada saya untuk wawancara ini diakhiri. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.